Seperti umumnya, cerita mengenai orang sukses, Richard Montes, tokoh dalam film ini, berasal dari keluarga yang susah. Imigran Meksiko bekerja perkebunan anggur, kondisi sulit bagi Richard makin lengkap dengan galaknya sikap sang ayah yang pemabuk itu kepada anak-anaknya. Sebagai kaum minoritas di negara parabola, Richard Montes, akrab dipanggil Richie, ini sudah mengalami perundungan sejak kecil. Burrito kacang bekal makan siangnya dilempar oleh preman sekolah karena mengandung kacang merah yang dianggap sebagai makanan sampah. Esok harinya, ibunya Richard membekalinya lagi dengan burrito, bahkan 2 bungkus sekaligus, sekalian untuk teman wanitanya. Makanan itu berhasil memikat cewek incaran yang membuat para preman menjadi penasaran dengan bekal yang ia bawa. Seorang teman kemudian ia minta untuk mengicip-ngicip dan ia pun langsung terpesona. Si preman jadi penasaran, otak bisnis Richard jadi langsung jalan dan 25 sen per bungkusnya. Alhasil esoknya dia jadi kebanjiran pesanan burrito ke sekolah. Dan di umur yang kecil itu, Richard sudah menjadi seorang pebisnis sukses. Uang yang dia kumpul kini sudah cukup untuk membelikan coklat pujaan hatinya. Dengan pede, Richard pergi ke toko terdekat. Melihat ada bocah Meksiko yang bawa duit kepokan, mengundang curiga aparat setempat. Richard disangka sebagai perampok ulung. Bocil yang polos ini diringkus dan diperlakukan seperti seorang kriminal. Tahun 60-an Meksiko masih dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka ini masih dicap dan diidentik sebagai kaum kriminal. Orang jika diperlakukan sebagai kriminal, maka ia akan menjadi seorang kriminal, dan itulah yang terjadi dengan Richard Montanes. Tahun itu di dekade 70-an, Richard remaja sudah biasa dengan penggerbekan polisi. Richard remaja dengan rambut gondrong dan kumis tebalnya sudah tergabung dalam gangster cilik penjajah narkoba. Richard dan Judy, ceweknya sejak SD itu, mereka berakhir jadi pasangan karena pergaulan mereka yang terlampau bebas. Suatu hari akhirnya Judy pun hamil dan disinilah hidup Richie berbalik 180 derajat. Judy menyadarkan Richie bahwa ia harus segera berubah. Sejak saat itu, Richie jadi tidak respon kalau teman gangsternya mengajak untuk hangout. Waktu maju ke tahun 1982, Richie dan Judy telah menikah dan mereka sudah memiliki 2 orang anak. Richie masih kerja serabutan sebagai tukang servis elektronik, namun kerjaannya masih jauh dari predikat handal. Akhirnya keluarga ini harus mengandalkan gaji Judy yang bekerja sebagai penjaga toko, yang mana hanya cukup untuk membiayai hidup 2 orang. Hidup mereka merak-marik dan di waktu kosong, sementara Richard mondar-mandir cari kerjaan, Judy nongkrong di pinggir jalan berjualan kulit lumpia. Karena kepepet sulit mengasihi anak, maka Richard akhirnya balik ke rumah orang tua yang sebetulnya ia sangat malas ketemu dengan ayahnya. Benar saja, karena di rumah orang tuanya itu ia pun malah habis diomelin. Pusing mendengar ocehan dari bokapnya, dia pun keluar menemui teman lama, teman masa puber remaja waktu masih jualan narkoba. Richard ingin balik jadi reseller narkoba, namun ternyata Tony Romero, sang ketua geng, melarang Richard untuk balik turun ke jalan karena kasihan sama keluarganya. Tony ini ternyata sama-sama insaf dan dia kini bekerja di pabrik makanan. Tahu soal hal itu, Richard pun minta dibantu untuk dicarikan kerjaan mumpung dia mempunyai orang dalam. Tony menyuruh Richard untuk membawa lamaran ke tempat kerjanya. Esoknya Richard pun datang ke pabrik makanan tersebut, yang mana pabrik ini ternyata adalah perusahaan Frito-Lays, produsen makanan ringan yang dimana antaranya Cheetos, Lay's, dan Doritos. Di sana untungnya Richard tidak langsung ditolak, namun disuruh untuk mengisi form aplikasi yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Merasa bingung dan tidak pede mengisi form tersebut, ia pun pulang untuk mengisi rumah. Di rumah, pada akhirnya yang mengisikan form tersebut adalah istrinya. Dengan pede, sang istri mengisi kolom alumni sebagai lulusan SMA Santo Bernardus, padahal si Richie ini tidak pernah nyampe bangku SMA. Judy yakin bahwa orang kantor pasti tidak akan tahu.
Esoknya, dengan berbekal form yang telah diisi, Rich pun langsung dihadapkan kepada manajer Human and Resource yang ternyata adalah alumni SMA saat betulan, dan Richie yang tidak pintar ngubil ini akhirnya ketahuan bahwa isian formnya asal-asalan. Pak manajer hendak langsung cabut, namun Richie memohon agar ia diberikan kesempatan. Melihat bahwa resiko terburuk dari posisi seorang tukang bersih cuma matain tongkat pengepel, akhirnya Pak manajer pun menerima Richie masuk kerja karena ia tahu bahwa buruh Meksiko ini rata-rata pekerja keras. Esoknya dengan semangat, Richard menyetrika seragam kerja fritoles yang sudah diberikan. Bagi kaum imigran seperti mereka, sudah bisa kerja di perusahaan besar saja sudah jadi kebanggaan tersendiri, meskipun cuma jadi tukang bersih-bersih. Richie kemudian dibawa keliling lokasi pabrik, di mana di sana lautan makan renyah favorit dibikin dan dikemas. Richie sangat antusias melihat fasilitas pabriknya yang besar itu, apalagi karena ia sangat minat dengan permesinan. Richie menjalani hari-harinya dengan semangat dan tidak lupa untuk menengok cara kerja mesin yang dilihatnya begitu mutakhir dan modern. Sewaktu-waktu ia bertanya kepada seorang operator mesin yang malah menyuruhnya untuk tidak banyak bacot. Darah gangsternya seketika mendidih, namun sebagai preman insaf, dia bisa menahan diri dan tidak meladeni kejulitan pegawai kelas atas itu. Suatu waktu saat lagi bersih-bersih, Richie akhirnya ketemu dengan seorang operator yang berkulit hitam. Namanya adalah Clarence Baker. Seperti biasa, Richie pun langsung mengumbar kekepoannya soal mesin, dan untungnya Mr. Baker ini pegawai senior, tidak sejulit pegawai muda. Clarence bilang bahwa ia pun mengerti mesin dari belajar autodidak saja. Richie pun jadi semangat untuk terus bertanya. Namun ketika momen asik itu masih berlangsung, Tony kemudian datang dan menyela pembicaraan. Ia meminta maaf karena kelakuan lancang teman hombrenya ini. Di kantin, Tony memberikan penjelasan bahwa pegawai rendahan seperti mereka tidak boleh sembarangan bicara dengan pegawai kelas atas kalau ingin posisinya aman. Tentang seorang Clarence, dia ini seorang operator mesin terbaik di perusahaan yang paling senior di antara semuanya. Namun sampai 15 tahun berkarir, ia tidak juga naik jabatan sebagai plant manager. Kemungkinan karena masalah rasis. Mendengar hal itu, Richie malah semakin berniat untuk belajar kepada Clarence. Meskipun bersyukur sudah bisa diterima kerja sebagai tukang bersih, Richie tidak mau selamanya kerja bersihin mesin. Sewaktu-waktu ia pun ingin naik pangkat, naik ke puncak seperti Roger Enrico, CEO PepsiCo yang berhasil membawa minuman ringan Pepsi menyaingi Coca-Cola. Perusahaan Frito-Lay ini kebetulan masih berada di bawah perusahaan holding Pepsi Company. Maka dari itu, hari itu ia pun menyogok dengan makanan spesial khas Meksiko. Clarence rupanya mengerti aspirasi Richie yang suatu hari ingin naik harkat, maka dia pun mulai mengangkatnya sebagai murid. Tiap hari, selain bersih-bersih, Richie tidak boleh bertanya soal permesian dan Mr. Baker selalu memberikan jawaban. Kedua orang ini makin lama makin akrab. Saking semangatnya belajar, Richie rela datang paling awal dan pulang paling telat demi mendapatkan les tambahan dari Clarence. Saking rajinnya, ia pun terpilih jadi employee. Namun ternyata jalan hidup tidak semulus itu. Karena ketika Ronald Reagan menjabat presiden Amerika, resesi ekonomi pun melanda negara tersebut. Alih-alih naik pangkat, Richie malah harus bersyukur masih bisa bertahan ketika Frito-Lay harus melakukan perampingan jumlah pegawai. Selama kurun waktu 8 tahun itu sampai tahun 1962, Richie masih harus puas jadi tukang bersih pabrik. Sebisa-bisa para pegawai kelas bawah imigran Meksiko ini harus bisa menikmati yang mereka punya, meskipun jam kerjanya makin dibatasi. Karena kekurangan pegawai, Richie merelakan diri untuk membantu kerja divisi yang lain. Ketika ia sedang ikut membawa distribusi barang, ia melihat bahwa pembeli produk Frito-Lay hanya orang kulit putih saja dengan rasa yang itu-itu saja. Perusahaan besar ini tahun itu kondisinya makin sekarat karena penjualannya makin menurun akibat resesi, ditambah akibat persaingan dengan munculnya produk dari Nabisco dan Eagle Snacks. Roger Enrico sampai stres dibuatnya. Saking paniknya, ia pun kemudian membuat sebuah video motivasi yang harus diputar di depan semua para pegawai.
Dalam video ini, Roger Enrico meminta agar para pegawainya mau untuk bersabar dan memotivasi mereka agar berpikir seperti CEO, memberikan masukan kepada pihak perusahaan. Di kantor cabang California itu, hanya Richie yang menonton video tersebut. Ucapan Roger Enrico sangat menggugah semangat Richie. Kalimat yang menyatakan untuk mencari kesempatan di antara kesempitan. Siang itu, Richard menjemput anaknya pulang sekolah. Ia kemudian kaget ketika melihat salah seorang anaknya sudah muncul dalam keadaan bonyok. Anak ini ternyata habis berantem dengan anak yang mengatainya sebagai orang Latino. Sementara itu adiknya sendiri yang masih bocil malah tidak peduli. Dia malah menganggap punya darah Meksiko karena dia suka makanan Meksiko bikinan emaknya seperti taco, burrito, asada, dan yang lainnya. Untuk menghibur anaknya, Richie kemudian mengajak mereka jajan elote, jagung bakar khas Meksiko yang dilumuri bumbu pedas. Bocil ini ternyata malah suka dengan pedasnya elote meskipun panas, namun tetap nikmat dan menggairahkan. Di situ Richie baru sadar bahwa mereka warga etnik Latin memang pada doyan makanan pedas. Jagung berumur bumbu pedas ini telah memberinya sebuah inspirasi. Pulang-pulang, Richie sudah muncul dengan sebuah ide yang bikin Judy jadi senewan. Richie berniat untuk membuat sampel sebuah snack berbumbu pedas yang niscaya akan bisa menyelamatkan perusahaannya sekaligus pekerjaan mereka. Judy sudah suruh untuk merambu bumbu tersebut. Esoknya di kantor, Richie menyampaikan idenya tersebut kepada Clarence. Ia yakin bahwa produk pedas ini akan laku keras dan pada akhirnya akan menyelamatkan pekerjaan mereka. Richie tidak butuh Clarence untuk bilang kepada Roger Enrico. Ia hanya meminta izin untuk membawa pulang beberapa kresek produk mentah untuk diracik di rumahnya. Richie mau bikin sampel dan nantinya ia akan menyuruh semuanya untuk mencicipi langsung. Seperti dia membawa makanan pada saat SD yang membuat mereka jadi ketagihan. Untuk memberikan rasa yang otentik, Richie dan Judy membeli dan juga segala jenis percapaian mereka sikat dan untuk dijadikan bahan eksperimen. Seringkali Richie harus bolak-balik untuk membelikan cabai pesanan Judy. Ketika sudah jadi, si bocil yang mereka suruh sebagai tester. Riset untuk membuat resep rasa pedas ini sudah dilakukan oleh tim RB dari Frito-Lay. Namun sayang, mereka racik adalah bahan kimia sejenis essence. Mereka tidak meramu langsung pupuk sedap itu dengan bahan remah yang asli seperti yang dilakukan oleh keluarga Meksiko ini. Richie dan Judy melakukan eksperimen itu berulang kali sampai akhirnya sang bocil mulai mengunyah lagi tidak berhenti-berhenti. Suatu hari pabrik mereka melakukan lagi PHK. Pegawai Richie merasa bahwa kini sudah waktunya ia beraksi. Ia pun meranikan diri menyampaikan idenya itu kepada Lonnie, sang plan manager, dan meminta agar ia menelpon langsung Roger Enrico. Sang manajer menolak Richie, mana mau seorang CEO mendengar ide tukang ngepel. Kesel karena merasa disepelekan, akhirnya Richie pun bertindak sendiri. Malam ketika yang lain sudah pada pulang, ia menyelinap masuk ke kantor manajer dan menyalin nomor telepon CEO perusahaan mereka. Esoknya dengan sembunyi-sembunyi, Richie menelpon kantor presiden Meksiko dan diterima oleh sang sekretaris yang kaget ada pegawai rendahan berani menelpon presiden bahwa ia punya solusi untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Untungnya saat itu kondisi perusahaan lagi goyang hingga sang sekretaris pun jadi nggak ada power untuk bersikap jumawa. Melihat pak bosnya yang nggak begitu sibuk, ia pun menghubungikan Richie dengan telepon di ruangan atasannya. Bicara dengan Mr. Roger, Richie to the point bahwa ia adalah seorang Meksiko dan sebagaimana orang Meksiko yang lainnya, mereka sangat gemar makan snack. Namun mereka ini selalu melumurinya dengan saus pedas tanpa tio. Etik mereka sangat doyan rasa pedas, mungkin seperti di kita yang sangat menggemari bakso mercon dan seblak. Ia bilang bahwa dirinya sudah bikin bumbu sendiri yang bisa ditabur ke Cheetos, Fritos maupun Doritos. Ketika tahu si Richie ini terdorong karena menonton videonya, Roger Enrico pun memberikan tangan terbuka untuk menerima kiriman sampel Richie. Paket sampel itu pun dikirimkan dan Roger Enrico dibuat blow-on pedas ala Meksiko pada Cheetos produksi pabriknya. Namun ternyata ia sendiri malah jadi ketagihan
Tidak menunggu lama, Roger Enrico pun langsung menelpon Richie dan bilang bahwa ia sangat tergugah dengan inisiatif Richie. Dalam 2 minggu ke depan, Roger akan berkunjung ke pabrik cabang Rancho Cucamonga. Dia berharap nantinya bisa mendengar lebih ide dari Richie. Kabar mengenai kedatangan bos besar untuk mendengarkan ide dari seorang pegawai kelas bawah langsung bikin heboh jajaran petinggi di pabrik Fritoles. Di lokasi kerjanya sendiri, Richie pun dimarahi pelayan manajer karena telah melanggar hierarki komando. Tidak sepantasnya Richie bicara langsung kepada bos besar, apalagi soal ide rasa baru yang akan banyak memakan biaya riset dan development. Richie di sini berpotensi akan membuat pegawai kembali mengalami pemecatan jika perusahaan jadi mengumbar dana untuk mendukung rasa pedas milik Richie. Richie pun akhirnya jadi resah. Ia takut kalau harus bertanggung jawab kalau terjadi pemecatan lagi di perusahaannya. Richie sampai berpikiran untuk menggagalkan kedatangan bos sebesar ke pabrik mereka. Namun untungnya Richie punya istri, seorang Judy, yang selalu meyakinkan bahwa dirinya bukan anak bawang. Judy memberikan pandangan bahwa reaksi plan manager hanya ekspresi keparnoan semata. Mereka takut hilang reputasi karena Richie cerdas pekerja bawahannya. Daripada menggalau, Judy mengajak suaminya untuk maju ke depan belajar presentasi marketing paket kilat. Mereka berdua kemudian sibuk berubah perpustakaan mencari referensi untuk melakukan presentasi bisnis dengan baik dan benar. Richie mengikuti saja apa kata istrinya, meskipun ia entah mengerti atau malah tambah selebor. Selain dari istrinya, Richie juga menampung masukan dari Clarence tentang bagaimana caranya bisa bicara tanpa terlihat kayak preman pasar. Selain dari cara gaya bicara, istrinya pun mempersiapkan penampilan suaminya biar terlihat sedikit edukatif dan perlente. Hari pun tiba, sementara itu Richie masih mencoba mengapalin contekan yang ia bekal dari rumah. Roger Enrico kemudian datang dengan jajaran staf petinggi kantor pusat menyatronik pabrik cabang Rancho Cucamonga. Mereka ini tongkrongannya begitu intimidatif. Lonnie sang plan manager jadi keder dibuatnya. Begitu pula dengan Richie yang sempoyongan ketika dipanggil oleh Mr. Enrico. Dengan berbekal lembar presentasi pada proyek OHP, Richie, sang mantan preman, hendak meyakinkan para petinggi PepsiCo dengan pemaparannya. Gagu untuk berpenampilan seperti lulusan Harvard, akhirnya Richie pun tampil apa adanya. Richie terang-terangan bilang dari sudut pandang seorang konsumen etnik Latino. Dia bilang bahwa list produk mereka sudah terlalu memboringkan. Sebagai orang Latino yang terbiasa dengan makanan penuh rempah, dia merindukan adanya kudapan yang kaya rasa. Richie ingin membuka mata para bos bahwa selama ini market Latino yang sebetulnya sangat besar di Amerika masih belum dilirik oleh mereka. Tidak peduli dengan ledekan seorang eksekutif yang meremehkannya karena nggak ngerti istilah marketing. Richie hendak mewakili kaum Latino yang ingin seleranya terwakilkan dalam sebuah produk. Ucapan itu sudah cukup bagi Roger Enrico untuk bisa memandang visi dari seorang Richie. Si Montaes ini memang tidak ngerti istilah market dan tren, namun dia sangat power oriented dan dalam faktor orang lah Roger Enrico bisa menaruh investasinya. Sang bos besar akan memberikan kesempatan bagi ide dari tukang pel perusahaannya. Pihak perusahaan kemudian berkeputusan untuk melakukan tes pasar dari 5.000 bungkus yang akan mereka lempar ke pasaran. Varian baru Cheetos ini dinamai sebagai The Flamin' Hot atau si hot celetot kalau istilah orang Bandung. Beberapa waktu berada di rak supermarket, ternyata varian baru ini masih belum disentuh juga oleh pihak konsumen. James Finn di sini berkeputusan untuk menghentikan eksperimen tersebut. Hal itu tentu saja diprotes keras oleh Richie dan Lonnie sebagai perwakilan pabrik cabang Rancho Cucamonga. Lonnie meminta waktu sampai 1 minggu ke depan. Berada pada poin yang kritis ini, Richie jadi meragukan dirinya sendiri. Mungkin memang betul kalau tukang ngepel seperti dirinya tidak cocok untuk beride besar. Beruntung orang baik seperti Richie punya lingkungan sekeliling yang terus mendorongnya. Clarence yang kali ini memberikan pecutan. Jangan sampai kali ini Richie jadi gengsi untuk terus menelan harga diri. Gas terus, pantang mundur.
Di rumah, Richie memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Lagi-lagi dari anaknya, ia mendapatkan inspirasi. Bocahnya itu menyeletuk bahwa selama ini mereka belum pernah melihat adanya iklan Cheetos pedas. Esoknya Richie pun berkunjung ke base camp geng lama menemui Tony yang sudah dirumahkan. Ia janji akan memberikan pekerjaan lama Tony asalkan dia mau membantu Richie. Richie kemudian ditemani Tony and the gang datang ke lokasi pabrik Richie. Richie naik ke atas mesin lalu memberikan orasi. Dia memberitahukan semua rekan bahwa produk pedas bikinan cabang mereka akan dihentikan oleh pihak perusahaan. Untuk itu, Richie kali ini meminta bantuan semuanya. Richie sangat meyakini bahwa lesunya penjualan Cheetos Hot Cheletot faktornya karena orang pada belum tahu. Untuk itu, ia akan melakukan marketing gerilya, menebar tumpukan Cheetos Flaming Hot yang numpuk di gudang kepada komunitas target pasar mereka. Dengan dibantu oleh semua pegawai yang masih ada, tumpukan kardus Cheetos itu pun diangkut ke mobil Tony and Gangster. Barang itu dibawa ke lokasi pemukiman kaum Latinos, para penggemar kudapan pedas. Mereka membagikan secara gratis, berharap akan mendapatkan efek baik di kemudian hari. Selain itu, Richie dan anaknya pergi ke supermarket memborong produknya sendiri, sehingga bikin pengunjung jadi penasaran terhadap Cheetos Flaming Hot ini. Aksi itu kemudian berubah efek dengan naiknya grafik penjualan Hot Cheetos di wilayah kaum Hispanik. Roger Enrico sangat antusias. Dia menghubungi lagi Richie dan memberikan order untuk melakukan mega produksi varian Flaming Hot. 5 juta bungkus ia pesan agar segera diproduksi oleh pabrik cabang Roncoku Kampungga ini. Kabar gembira ini bagi Richie dan jajaran pegawai cabang pabrik tersebut. Semua hal ini produksi langsung diaktifkan untuk mengawal produksi besar-besaran ini. Beberapa pegawai yang seperti rumahkan akhirnya mulai ditarik kembali, termasuk itu Tony. Cheetos Hot Cheletot yang tenar berkat iklan mulut ke mulut itu pun kembali turun menghajar pasaran. 6 bulan berlalu dan kondisi pabrik masih stabil, bahkan bisa kembali normal seperti sebelum masa resesi. Hasil dari The Flaming Hot yang meledak di pasar Amerika hari itu dibumbui dengan kabar yang sedap dari Clarence. Setelah menunggu sekitar 20 tahun, akhirnya pegawai senior itu diangkat menjadi plant manager di pabrik cabang Baker's Fleece. Richie sendiri yang berharap bisa naik pangkat jadi operator mesin ternyata masih belum menerima kabar baik tersebut. Sebagai pegawai yang effortnya paling tinggi, ia ternyata masih dibulan-bulani oleh Lonnie. Namun ternyata mereka berdua lagi kompak ngeprank Richie, karena hari itu ternyata diam-diam Roger Enrico berkunjung ke kantor tersebut. Pak Bos tidak sekedarnya ngevlog ideal inovasi pegawainya tanpa memberikan penghargaan yang layak bagi orang yang bersangkutan, bukan sekedar posisi operator mesin. Mr. Enrico sekalian mengangkat Richie untuk menjadi direktur dari marketing lintas kultural. Pak Bos ingin agar Richie bisa lebih gila lagi mengembangkan varian Raja Cheetos berbasis rasa kearifan lokal. Semua pegawai yang menghargai sumbangsi Richie dengan rasa pedasnya memberikan aplaus kepada mantan preman ini. Judy langsung ambruk dalam bahagia ketika mendengar kabar bahwa suaminya langsung naik pangkat jadi direktur. Demikianlah Mr. Montais pun lanjut menjadi direktur dan muncul dengan inovasi-inovasinya yang lain yang membawa produk Fretolis makin mendapat tempat di mulut para penyemil. Ia sampai dijuluki sebagai The Garden Father of Latino Marketing di antara top eksekutif pensiun di tahun 2019 lalu dengan meninggalkan legasi Flaming Hot atau si Hot Cheletot hasil inovasinya tersebut. Nah, gimana nih? Lumayan seru juga ya untuk teman-teman di rumah. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.